Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 125. Di episode sebelumnya terdengar, Aditya meminta pada sopir yang saat itu diutus oleh Mr. Smith agar mengantarnya ke sebuah pemukiman kumuh. Mendengar permintaan Aditya, si sopir pun menyetujuinya. Tak terasa, setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit, mobil yang ditumpangi Aditya pun sampai di lokasi sebuah pemukiman kumuh. Di sela laju kendaraan tersebut, terdengar Aditya berkata, "Oke Pak, saya turun di sini saja," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, si sopir pun langsung menghentikan laju kendaraannya. Setelah Aditya keluar dari mobil tersebut, si sopir pun berkata, "Kalau gitu kita lanjut jalan ya Pak." "Oh iya silakan," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, si sopir pun langsung menjalankan mobil tersebut, meninggalkan lokasi pemukiman kumuh itu. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia langsung mengirim pesan pada Nova untuk menjemputnya di tempat tersebut. Mendapat pesan dari Aditya, Nova pun langsung terperangah kaget saat melihat alamat yang dikirim oleh Aditya yang mengarah ke sebuah pemukiman kumuh. "What? Apa benar nih, si Adit tinggalnya di sana?" gumam Nova sambil mengemudikan mobilnya ke tempat di mana Aditya telah menunggunya. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Nova pun telah sampai di lokasi pemukiman, tempat di mana Aditya telah menunggunya. Setelah sampai di lokasi tersebut, Nova pun langsung menghubungi Aditya untuk menanyakan posisi keberadaannya. "Halo Dit, gua udah sampai di kompleks tempat tinggalmu nih. Lu nunggunya di mana sih?" ucap Nova sesaat setelah panggilan tersambung. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung memberitahukan tempat di mana ia menunggu Nova. "Oke deh gua OTW," sahut Nova, lalu kembali menjalankan mobilnya. Tak berapa lama kemudian, Nova pun telah melihat Aditya, yang saat itu sedang berdiri di depan sebuah lorong. "Ya elah tuh dia si Adit," gerutu Nova, sambil menghentikan mobilnya, tepat di depan Aditya. Setelah itu terlihat, Nova menurunkan kaca jendela mobilnya, lalu berkata, "Yuk buruan naik. Anak-anak yang lain udah pada nungguin kita di restoran Winata," ucap Nova, yang tak mengetahui kalau Aditya adalah owner dari restoran tersebut. Mendengar ucapan Nova, Aditya pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Di sela itu terdengar lagi, Nova berkata, "Buset deh Dit. Saking banyaknya lorong di komplek tempat tinggalmu, gua sampai hampir nyasar," gerutu Nova, sambil menjalankan mobilnya. Sementara Aditya, mendengar ucapan Nova, ia pun berkata, "Habisnya kamu juga sih Nov. Udah dibilangin enggak usah jemput. Pakai maksa segala," sahut Aditya. Setelah itu, Nova pun berkata lagi, "Ya tapi enggak apa juga sih. Setidaknya, gua udah tahu tempat tinggalmu. Jadi kapan-kapan, gua bisa deh main ke rumah kamu," ucap Nova. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tampak panik. "Waduh, bisa ketahuan kalau si Nova sampai nyariin aku di sana," gumam Aditya, lalu berkata, "Oh iya Nov. Tadi kamu bilang, ada yang mau kamu omongin," ucap Aditya, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Oh anu Dit, itu," sahut Nova yang terlihat grogi. Setelah itu terdengar lagi, Nova berkata, "Bentar aja ya pas kita pulang, baru gua ngomong." Mendengar ucapan Nova, Aditya pun berkata, "Jadi, kamu mau ngantarin aku pulang juga?" "Iya, sekalian mau mampir ke rumahmu," ucap Nova, yang membuat Aditya semakin panik, takut jati dirinya diketahui oleh Nova. "Buset, kok jadi kayak gini ya? Mana di sana enggak ada orang yang saya kenal," gumam Aditya, sambil terus berpikir. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Nova pun telah memasuki halaman parkir restoran Winata 1. Setelah memarkirkan mobilnya, Nova pun langsung mengajak Aditya masuk ke dalam restoran tersebut.
Mendengar ucapan Nova, Aditya pun langsung melangkah mengikutinya. Di sela langkah kaki mereka terlihat seorang security yang berjaga di depan pintu masuk restoran, tiba-tiba menyapa Aditya dengan sopan. "Selamat sore Pak," ucap si security, sambil sedikit menganggukkan kepala. "Ya selamat sore juga Pak," sahut Aditya. Sementara Nova melihat si security yang tampak sopan dan seperti mengenal Aditya, ia pun bertanya pada Aditya, "Dit, lu pernah datang ke restoran ini ya? Kok si satpam tadi seperti kenal baik sama kamu," ucap Nova. Mendengar ucapan Nova, Aditya pun berkata, "Oh enggak kok. Lagian, jelas dia sopan menyapa kita lah. Kita kan tamu di restoran ini," ucap Aditya, mencoba menyembunyikan identitasnya. Iya juga ya," sahut Nova, sambil terus melangkah. Di sela itu terlihat lagi, setelah berada di dalam restoran tersebut, beberapa pelayan yang telah mengenal Aditya pun langsung menyapa Aditya dengan sopan. "Selamat sore Pak," ucap beberapa pelayan restoran saat berpapasan dengan Aditya. Melihat tingkah dan ekspresi para pelayan itu, Nova pun langsung melihat ke arah Aditya dengan tatapan curiga. Mendapat tatapan seperti itu, Aditya pun menggaruk kepalanya, seraya berkata dalam hati, "Mampus deh, kalau kayak gini, si Nova pasti bakalan tahu," gumam Aditya. Sementara para pelayan yang belum mengenal Aditya, mereka pun saling berbisik, tuh cowok tadi siapa sih? Kok kalian seperti kenal betul dengannya?" "Dia itu, pemilik restoran ini," bisik si pelayan yang telah mengenal Aditya. Terlihat saat itu, para pelayan yang tak mengenal Aditya pun langsung terperangah kaget saat mendengar ucapan tersebut. Setelah beberapa saat, Nova dan Aditya pun sampai di depan pintu ruang VIP, tempat diadakannya acara reunian. Terlihat saat itu, Nova membuka pintu ruangan tersebut, seraya berkata, "Hai guys, udah lama nunggunya ya. Sorry nih gua sedikit telat, soalnya habis ngejemput teman lama kita," ucap Nova, sambil menunjuk ke arah Aditya. Mendengar ucapan Nova, Vino pun berkata, "Enggak juga kok. Kita juga belum lama nyampe," ucap Vino, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Ayo Dit, gabung sama kita," ucap Vino, berpura-pura baik pada Aditya. Sementara Aditya mendengar ucapan Vino, ia pun berkata, "Oh iya, dan makasih ya, karena kalian sudah mengundang saya ke acara ini," sahut Aditya, lalu duduk di antara Nova dan Vino. Setelah itu terdengar lagi, Vino berkata, "Ya pastilah kita ngundang lu juga. Walaupun level lu nya sama kita tuh jauh beda, secara, lu kan teman sekelas kita juga. Jadi, enggak mungkin lah, kita enggak ngundang lu nya." "Betul enggak guys," ucap Vino, sambil menepuk pelan bahu Aditya. "Yoi bro," sahut salah satu teman Vino, yang diketahui bernama Jihan. Setelah itu terdengar lagi, Jihan berkata, Dit, lu tuh, harus berterima kasih sama si Nova. Karena si Nova tuh, yang udah patungan buat lu nya. Kalau enggak, mana mungkin, lu bisa makan di restoran ini. Secara, lu kan cuman karyawan di perkebunan," ucap Jihan. Mendengar ucapan itu, Nova pun berkata, "Ihan, enggak usah ngebahas itu mendingan sekarang kita makan, entar makanannya keburu dingin," ucap Nova, yang takut Aditya akan tersinggung dengan perkataan tadi. Sementara Aditya mendengar ucapan Jihan, ia pun berkata pada Nova, "Waduh Nov, makasih banyak nih. Nanti uangmu saya ganti ya." Enggak usah lah Dit. Lagian, uangnya enggak seberapa kok," sahut Nova. Di sela itu terlihat, Vino mulai tersenyum sinis, lalu berkata, "Alah, lu enggak usah sok-sokan pake mau ngeganti duitnya si Nova. Kayak punya duit aja lu," ucap Vino, yang mulai terdengar sedikit menyinggung. Mendengar ucapan Vino, Nova pun berkata, "Udah kalian apa-apaan sih? Kalian semua mau reunian atau mau ngebully si Adit? Bikin hilang mood gua aja," ucap Nova dengan wajah bete. Mendengar ucapan Nova, Vino pun berkata, "Ya elah, enggak usah bete gitu Nov. Kita kan cuman mau ngasih tahu kenyataannya sama dia," ucap Vino. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Tuan Smith
Pastif dan Kenshin, yang seperti sedang membahas sesuatu. Di sela itu terdengar, Kenshin berkata pada Tuan Smith, "Oh ya, kenapa tiba-tiba perusahaan Orion ingin bekerja sama dengan kami? Bukannya sebelumnya, Anda sudah menolak tawaran kerja sama dengan perusahaan kami?" Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Smith pun berkata, "Itu semua karena CEO perusahaan kami. Setelah memeriksa semua data perusahaan Anda, beliau langsung menyuruh saya menghubungi Anda, untuk kembali membahas kontrak kerja sama, yang pernah kami tolak," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun kembali berkata, "Oh ya, saya juga sudah mendengar kabar tentang CEO baru di perusahaan Orion, tapi ada yang sedikit janggal. Karena di website perusahaan Orion sendiri, tidak ada sama sekali data tentang CEO perusahaan, bahkan namanya pun tidak saya temukan," ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Smith pun langsung mengingat kembali ucapan Aditya, yang mengatakan, agar beliau tidak pernah membahas tentang dirinya. Setelah itu terdengar, Tuan Smith menjawab pertanyaan tersebut. "Oh, kalau soal itu, semua demi keamanan beliau," sahut Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun kembali berkata, "Oh ya, karena sekarang saya adalah rekan bisnis dari perusahaan Orion, jadi tidak ada salahnya kan, Anda memberitahukan pada saya, nama dari CEO baru di Orion," ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Smith pun ingin menjawab pertanyaan tersebut. Namun belum sempat menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba terdengar, handphone milik Tuan Smith berdering. Tanda ada panggilan masuk. Mendengar dering handphonenya, Tuan Smith pun langsung menerima panggilan tersebut. "Halo Tuan Clark, selamat sore. Ada apa Anda tiba-tiba menghubungiku?" ucap Tuan Smith, setelah menerima panggilan tersebut. Mendengar ucapan itu, Tuan Clark yang ternyata adalah pengacara dari Tuan Charles pun langsung memberitahukan perihal maksud dan tujuannya menghubungi Tuan Smith. Mendengar perkataan dari Tuan Clark, Tuan Smith pun langsung terperangah kaget. Apa benar yang Anda katakan, dan kenapa hal itu bisa terjadi?" ucap Tuan Smith dengan ekspresi terlihat kaget. Mendengar ucapan dari Tuan Smith, Tuan Clark pun berkata, "Pihak kepolisian sedang mencari tahu penyebabnya. Jadi sebaiknya, Anda segera kembali ke Amerika," ucap Tuan Clark. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Baiklah, sekarang juga kami akan kembali ke Amerika. Dan tolong, Anda kabarkan padaku perkembangan penyelidikan itu," ucap Tuan Smith, seraya menutup panggilan tersebut. "Apa mungkin, ini adalah ulah dari si Frankie," gumam Tuan Smith. Setelah itu terlihat, Tuan Smith berbisik pada Pastif, entah apa yang beliau katakan. Namun saat itu terlihat, Pastif pun terlihat kaget, saat mendengar perkataan yang keluar dari mulut Tuan Smith. "Baik Tuan, saya akan segera menjemput beliau," ucap Pastif, lalu bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Di sela itu terlihat, Pastif mengambil handphone miliknya, bersiap untuk menghubungi Aditya, untuk memberitahukan kabar tersebut. Sementara Aditya terlihat saat itu, ia sedang menyantap makanan yang telah disajikan di atas meja. Di sela itu terdengar, Vino kembali berkata, "Dit, makan yang banyak. Kapan lagi lu bisa makan makanan mahal seperti ini?" ucap Vino. Mendengar ucapan Vino, Nova pun berkata pada Aditya, "Udah Dit, lu makan aja, enggak usah dengerin omongan si Vino." Mendengar ucapan Nova, Aditya pun tersenyum, dan ingin berkata. Namun tiba-tiba, handphonenya berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang tidak lain adalah panggilan dari Pastif. Mendengar nada dering yang sangat mereka kenali, Jihan pun berkata, handphone siapa tuh yang bunyi? Itu bukannya nada dering dari handphone jadul ya? Enggak nyangka, masih ada juga yang pakai tuh handphone, ucap Jihan. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia berdiri, untuk mengambil handphone, yang disimpan di saku celananya. "Sorry ya, itu bunyi handphoneku," sahut Aditya, seraya mengeluarkan handphone miliknya. Sementara Vino, yang duduk bersebelahan dengan Aditya, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak, saat melihat handphone milik Aditya. Terlihat saat itu, Vino merebut handphone tersebut, lalu berkata,
Hahaha, lihat nih guys handphone milik si Adit, ucap Vino, sambil memperlihatkan handphone tersebut pada teman-temannya. Melihat handphone milik Aditya, sontak, teman-teman Vino pun langsung menertawai Aditya. Di sela itu terdengar, Jihan berkata, "Ya elah Adit, handphone lu aja kayak gitu, pakai bilang mau ngeganti uangnya si Nova. Mendingan, lu nabung buat beli handphone kayak gini," ucap Jihan sambil memperlihatkan iPhone miliknya. Setelah itu terdengar lagi, Jihan berkata pada Vino, Vin, mendingan lu matiin tuh handphone, suaranya bikin sakit kuping gua, ucap Jihan. Mendengar ucapan Jihan, Vino pun langsung menonaktifkan handphone tersebut. "Yoi bro, nih udah gua matiin," ucap Vino. Di sela itu terlihat, Nova berdiri, lalu mengambil handphone tersebut dari Vino. Terlihat saat itu, Nova memasukkan handphone milik Aditya ke dalam tasnya, lalu berkata, "Udah Dit, lu makan aja, enggak usah dengerin omongan mereka. Handphone lu biar gua simpan dulu," ucap Nova. Sementara Steve, yang saat itu mengira bahwa Aditya mereject panggilannya. Beliau pun kembali menghubungi Aditya. Namun saat itu yang terdengar malah suara dari operator seluler yang mengatakan, "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Mendengar ucapan si operator, Steve pun bergumam, "What? Kenapa di saat seperti ini, handphone Tuan Aditya malah tidak aktif? Bagaimana saya bisa memberitahukan hal ini padanya?" gumam Steve, sambil terus memikirkan cara agar bisa memberitahukan masalah yang terjadi di Amerika pada Aditya. Setelah berpikir sejenak, Steve pun bergumam, "Nona Jasmine. Pasti Nona Jasmine tahu tempat keberadaan Tuan Aditya," gumam Steve, lalu memanggil si sopir yang tadi menjemputnya, beserta 7 orang anak buahnya, untuk mengikutinya menjemput Aditya. Setelah itu terlihat, Steve menghubungi Jasmine, untuk mengantarnya ke tempat Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.